Sorry, Bet. Gua udah bukan temen lu. Ayo, Black. Anji. Lu udah nggak seasik dulu, Bet. Mudah banget lu lupain kita. Ayo, Ndut. Weh, jangan gitu dong, Black. Black. Mereka bener, Bet. Lu nggak kayak dulu lagi. Lu bukan Robert yang kita kenal. Padahal kita udah nganggep lu saudara sendiri. Tapi lu... Maaf, Dut, maaf. Gua nggak ada maksud apa-apa. Sumpah, gua emang lagi pengen ngerubah perilaku gua aja. Maksud lu pengen ngerubah diri lu menjadi lebih baik lagi gitu? Iya bener, Dut. Apa salahnya coba? Emang gak bisa ya, Bet? Ngerubah diri menjadi lebih baik sama kita, bukan sama orang lain. Loh, bukan gitu maksudnya, Berarti Dut. kita gak pernah baik di mata lu ya, Bet? Dibanding teman baru lu itu. Nggak gitu, Dut. Gua ngerti kok, Bet. Dut, tar dulu dong. Kok jadi gini sih? Gue bisa ngerasain banget tatapan mata Angie, Black, dan Dut sekarang berubah total setiap kali ngelihat gue. Dulu tatapan itu isinya ajakan buat sening-sening di atas penderitaan orang lain. Tapi sekarang tatapan itu berubah jadi sinis, penuh tanda tanya. Dan kerasa banget ada rasa kecewa karena gue mulai ngejauh. Gue tahu di mata mereka, gue ini sekarang dicap sebagai pengkhianat, sok suci, atau kacang lupa kulitnya. Tapi sumpah demi Tuhan, gua ngejauhin mereka bukan karena gua benci atau ngerasa lebih hebat. Gua cuma mau nepatin janji gua sama diri sendiri buat berubah. Gua inget muka ibu gua yang capek. Gua inget kekacauan keluarga gua gara-gara bokap. Dan gua sadar kalau gua terus-terusan jadi preman bareng GCS, masa depan gua bakal suram. Gue mau jadi anak yang bisa dibanggain, setidaknya buat ibu gue. Ini langkah berat yang harus gue ambil, meskipun risikonya gue kehilangan pasukan gue yang dulu. Akhir-akhir ini gue emang lebih milih ngabisin waktu atau sekadar nyapa. Kino dan Peto, perbedaannya kerasa banget, kayak bumi dan langit. Kalau sama Angie, Black, dan Dut, obrolannya nggak jojo dari malak, bolos, atau ngerjain guru. Tapi sama Kino dan Pito, rasanya adem. Mereka itu orang baik, tulus, dan suka menolong tanpa pamrih. Gue baru sadar kalau temen yang bener itu ya kayak mereka, yang bisa nerima gue padanya. Bahkan setelah gue jahatin, gue ngerasa manusia banget pas di deket mereka, bukan ngerasa jadi monster. Kedekatan gue sama Kino dan Pito ini adalah bagian dari terapi jiwa gue. Buat bersihin hati yang udah kotor, gue pengen ketularan energi positif mereka. Gue pengen belajar jadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang ditakutin. Tapi jujur, di balik ketenangan ini ada rasa takut yang ngeganjel di hati gua. Gua kenal banget tabiat Angie, Black, dan Endut. Mereka itu tipe orang yang gengsinya gede dan gak suka diabaikan. Gua takut banget kalau kemarahan mereka ke gua malah dilampiasin ke orang lain yang gak bersalah. Gua takut mereka bakal iseng atau bahkan nekat nyelakai Kino dan Peto sebagai bentuk balas dendam. Karena gue lebih milih temenan sama si Cupu daripada sama mereka. Kalau sampai itu kejadian, gue gak bakal maafin diri gue sendiri. Kino dan Peto itu polos, mereka gak biasa ribut. Beda sama gue yang udah biasa makan aspal. Bayangan mereka dicegat pas pulang sekolah sama mantan gengan gue itu bener-bener bikin gue was-was tiap hari. Kecemasan gue agak reda setiap kali gua ngeliat sosok tegap berseragam satpam yang berdiri di gerbang sekolah. Kak Kona, abangnya Kino. Gila kalau inget nama itu. Ngilu di badan gua rasanya kambuh lagi. Gua masih inget jelas gimana rasanya. Hampir lewat alias koma dihajar sama dia di gedung kosong kemarin. Pukulan dia itu bukan pukulan orang sembarangan. Itu pukulan yang benar-benar mateni. Kekuatan Kak Kona itu gak main-main. Dia kayak benteng berjalan buat Kino dan Peto. Gue yakin banget selama ada